Nama saya Iketut Suarbawe. Saya masuk Wika tahun 1995, tepatnya di bulan November. DSU 1 adalah salah satu departemen infrastruktur ya yang ada di Wika, khususnya kalau kita lihat wilayahnya, DSU 1 membawahi khusus wilayah di Jabodetabek. Dan kalau kita melihat DSU 1 2 tahun yang lalu, kita lebih banyak menggarap proyek-proyek konvensional, baik dari APBN maupun APBD. Tapi untuk saat ini dan ke depannya, harusnya DSU 1 sudah moving ke depan dengan melihat bahwa tidak hanya mensasar proyek APBN dan APBD, tapi kita juga sudah melakukan sinergi dengan BUMN, BUMD yang ada di sekitar wilayah Jabodetabek. Dan yang tidak kalah penting, Wika harus bisa, khususnya DSU 1, bekerja sama dengan investasi Wika secara keseluruhan, itu harus bisa meng-create proyek sendiri, sehingga pertumbuhan Wika yang terutama DSU 1 yang direncanakan 25% bisa tercapai dengan baik. Yang menjadi strategi kita untuk mencapai hasil usaha 2019, kita pertama adalah tetap melakukan sinergi dengan anak usaha kita untuk mendapatkan proyek yang efisien. Yang kedua, kalau kita melihat di luaran banyak sekali proyek-proyek desain and build yang diciptakan oleh stakeholder atau customer. Nah, untuk menggarap proyek itu kita harus bekerja sama dengan konsultan perencana yang andal, sehingga kita mendapatkan harga yang cukup kompetitif. Selain itu, inovasi, kita juga mengembangkan inovasi di proyek. Kita merencanakan inovasi di tiap proyek, minimal ada 2 atau 3 inovasi di masing-masing proyek. Kenapa inovasi itu penting? Inovasi itu salah satu dari target kita untuk mencapai hasil yang efisiensi, hasil yang lebih baik untuk pencapaian daripada DSU 1 tahun 2019 ini. Kalau kita melihat apa sih keunggulan DSU 1 kalau kita bandingkan terhadap pesaing-pesaing atau perusahaan yang lain. DSU 1 adalah mempunyai banyak pengalaman dalam bidang proyek-proyek urban transport ya yang ada di DKI. Salah satunya mungkin bisa dilihat di belakang saya, kita mengerjakan MRT, Mass Rapid Transport ya yang ada di DKI. Baik yang elevated maupun yang di underground. Itu salah satu keunggulan kita dan tidak semua pesaing kita mempunyai pengalaman dan keunggulan seperti itu. Yang kedua, kita juga melaksanakan pekerjaan di proyek LRT Jakarta dari Velodrome ke Kelapa Gading, yang mana itu merupakan LRT pertama yang beroperasi di Jakarta. Dan itu merupakan pengalaman dan experience yang cukup baik buat kita di sana. Yang ketiga, kita juga membangun APMS yang ada di Bandara Suta yang saat ini sudah beroperasi, dan pesaing-pesaing kita belum mempunyai pengalaman seperti itu. Selain itu, kompetensi daripada personel DSU 1 di bidang proyek urban transport bisa kita andalkan, dan saya yakin dengan pengalaman tersebut kedepannya DSU 1 akan menjadi leading di proyek urban transport. Saat ini kemauan dari customer kita, bagaimana kita bisa memproduksi atau menyelesaikan proyek dengan cepat, baik itu cepat waktu, cepat mutu, cepat biaya, itu menjadi tantangan tersendiri buat kita. Selain itu, DSU 1 adalah lokasinya atau wilayahnya di jantung ibu kota. Jadi semua orang dari tingkat sosial apapun bisa melihat kinerja DSU 1, terutama di proyek-proyek yang ada di dalam kota. Contohnya adalah yang saya kasih contoh proyek di pedestrian Semanggi. Sedikit aja kita melakukan sesuatu yang salah, pasti semua orang akan melihat. Itu tantangan yang paling besar yang kita hadapi saat ini. Buat saya, makna leadership itu sendiri adalah melayani. Bagaimana kita bisa melayani di sekitar kita untuk mencapai tujuan kita. Terus yang kedua adalah mendengar.
bagaimana kita mendengar apa yang ada di lingkungan kita untuk mencapai tujuan kita bersama. Yang ketiga buat saya leadership adalah disiplin. Bagaimana kita membuat lingkungan kita berdisiplin sehingga tujuan kita juga bisa tercapai. Dan leadership itu adalah role model. Kalau kita menjadi pemimpin, bagaimana kita menjadi role model bagi staf atau bawahan kita. Selain itu, leadership adalah bagaimana kita bisa memanajemeni sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di kita bersama.